semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Nahas Talk Show bersama saya Izina Iko yang akan menemani Anda pada beberapa waktu ke depan. Pada acara kali ini kita akan membahas topik-topik menarik dan penting untuk generasi muda. Karena topik hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai pembinaan karakter, dan tamu kita kali ini sangatlah spesial karena adalah seorang guru agama Islam dari SMK 47 Jakarta. Ini dia, kita sambut Bapak Kamaludin. Silakan duduk Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah saya baik juga. Oh ya Pak, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya. Boleh dong Bapak memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu ada teman-teman di luar SMK 47 Jakarta yang ikut nonton juga. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan Bapak lebih enak kalau dipanggil Pak Kamal. Jangan Pak Udin ya. Iya, Pak Kamal, lebih keren ya kan, lebih nyaman untuk dipanggil. Seperti tadi yang disampaikan, Bapak sekarang mengajar di SMK Negeri 47 Jakarta. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat dan hikmah ya untuk kita semua. Itu aja kali ya. Oh, oke, ya, boleh. nanti kalau mau lebih dalam ya silakan 4 mata, bahkan 2 mata juga boleh. Oh, berarti boleh nih nyamperin Bapak langsung. Iya boleh. Oke, sebelum kita lanjut ke topik yang intinya, yaitu saya mau nanya dulu nih ke Bapak. Iya. Bapak kalau lagi nggak sibuk ngajar nih, kalau lagi ada waktu luang, apa sih yang biasa Bapak lakuin? Iya, kalau biasa di waktu-waktu luang ya sepertinya biasa aja ya, seperti yang lain. Bapak kalau tidak mengajar biasanya baca buku. Iya. Mungkin juga baca handphone ya. Iya, kemudian melihat-lihat literatur berita, ya baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, kalau tidak ya istirahat, karena itu yang paling tepat untuk membangun imun kita buat kegiatan kita ke depan. Tapi tetap harus mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat ya Pak ya? So pasti itu harus. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan intinya. Yang pertama Oke. yaitu apa sebenarnya makna pembinaan karakter menurut Bapak sendiri? Iya, ini topik yang begitu menarik ya, dan ini topik yang sangat penting apalagi buat Gen Z ya, buat generasi muda. Kalau Bapak menyebutnya Gen Mood, generasi muda. Nah, jadi pembinaan karakter kan ada 2 kata ya, ada pembinaan, ada karakter. Kalau pembinaan itu berasal dari kata bina, ternyata itu berasal dari bahasa Arab. Nah, dari kata bana, artinya adalah membangun, mendirikan. Tapi bila telah ditambah dengan awalan pembinaan menjadi usaha atau ikhtiar. Jadi pembinaan artinya usaha untuk membangun, mendirikan sesuatu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adapun karakter, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama dengan watak, sama dengan tabiat, atau bahkan yang lebih spesifik bila menyangkut agama itu sama dengan akhlak, sama dengan budi pekerti. Jadi kalau kita mau sempurnakan pembinaan karakter berarti usaha atau ikhtiar atau proses untuk membangun, membentuk seseorang memiliki tabiat, memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang baik. Jadi tentu semakin simultan usahanya, semakin maksimal usahanya, tentu hasilnya juga akan semakin baik. Nah, buat generasi muda ini sangat penting, menjadi modal, menjadi upaya agar kedepannya bisa lebih survive dalam menjalani hidup. Berarti emang usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil apa ya? Betul, jadi itu pepatah yang memang sudah terbukti ya dari dahulu. Mengapa sih Pak pembinaan karakter itu penting khususnya untuk generasi muda sekarang? Iya, ini anak-anak yang Gen Z atau Gen Mood ya kalau bahasa Bapak tadi, ya generasi muda, pembinaan karakter itu penting paling tidak 3 alasan. Yang pertama, agar anak muda atau Gen Z ini seusia kalian ini memiliki mental yang kuat. Tuh, kalau dalam bahasa Arab namanya al-qulubul qawiyyu. Jadi memiliki mental yang kuat, tidak cengeng, tidak gampang rapuh,
sedikit saja diterpa mentari panas, dihembus angin kedinginan. Jadi cepat tumbang, cepat loyo. Jadi itulah gunanya dibangun karakter atau dibina pembangunan tabiat dan aspek psikologi itu agar memiliki mental yang kuat. Apalagi sekarang kan generasi muda atau Gen Z ini terkenal bukan generasi pewaris, tapi generasi perintis. Nah, kalau perintis tentu harus berjuang. Kalau mentalnya tempe atau mentalnya lembut tentu kalah sebelum bertanding. Nah, yang kedua, pembinaan karakter itu penting agar memiliki mental atau psikologi yang unggul. Nah, jadi sekarang kan banyak istilah generasi Z atau Gen Mood ini kemampuan stabilisar atau stabilitas psikologinya rendah. Jadi konsen saja pada suatu kesempatan hanya mampu 30 menit. Jadi fokus pada sebuah kegiatan atau sebuah agenda itu hanya mampu 30 menit. 31 menit berikutnya udah buyar. Jadi ini memang harus perlu diasah, perlu dilatih dan perlu dibangun. Jadi agar memiliki mental yang unggul. Ya, semua orang punya mental. Tapi diharapkan dengan pembangunan karakter memiliki keunggulan. Nah, inilah yang sedang dicari sekarang ini. Jadi buat apa pintar kalau tidak berakhlak? Makanya pepatah Arab bilang al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tuh. Orang berilmu penting, good. Tapi orang beradab jauh lebih penting. Tuh. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Nabi mau masuk masjid, tuh, di pintu masjid Nabi bertemu setan. Wah, jadi luar biasa. Jadi Nabi kita ini memiliki mukjizat yang luar biasa. Nabi bertemu setan. Nah, Nabi menegur, ya setan, kenapa kau berdiri di depan masjid? Nah, setan ternyata bingung. Dia mau menggoda yang sedang sholat atau mau menggoda yang sedang tidur. Bingung dia. Emang kenapa kata Rasulullah? Yang sedang sholat itu orang yang gak berilmu. Tapi yang tidur itu orang yang berilmu. Saya khawatir kalau saya goda orang yang sedang sholat, bangun nanti orang yang berilmu itu. Sehingga saya takut Anda kalau sholatnya nggak benar akan dididik. Diberitahu mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Jadi orang yang karakternya bagus nggak hanya cerdas, tapi memiliki karakter yang unggul. Dia sebagai pembeda daripada yang lain. Tentu yang terakhir ini yang paling awam. Pembinaan karakter itu penting untuk membedakan kita manusia, ya insan kamil ini dengan makhluk yang lain. Kalau ditanya, apakah hewan yang ada di Ragunan itu nggak makan? Makan. Pasti makan. Iya, makan. Nah kita Makan juga. Hewan itu tidur. Tidur. Kita Juga tidur. tidur. Hewan itu berkeluarga atau memiliki pasangan. Iya. Kita juga. apa bedanya? Lah bedanya kita punya karakter, kita punya akhlak, kita punya budi pekerti. Jadi apapun yang kita lakukan dalam aktivitas, mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi, atau mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada nilai-nilai karakter, ada akhlak, ada budi pekerti sebagai pembeda kita dengan makhluk yang lain. Seperti yang kita sering dengar juga bahwa akhlak atau budi pekerti itu emang paling penting ya Pak daripada Betul. ilmu mungkin nomor 2, tapi budi pekerti itu paling utama. Betul sekali. Terus kapan sih Pak waktu yang tepat untuk memulai pembinaan karakter? Ya, sebenarnya pembinaan karakter yang paling tepat itu sejak dini. Sejak awal. Semakin awal, semakin bagus. Sebab ibarat di dalam sebuah perjalanan, pasti akan gampang menyiapkan bekal kalau di awal perjalanan. Coba kalau kita sudah di tengah perjalanan, apalagi di akhir perjalanan. Mungkin bekal udah habis. Atau sulit untuk menemukan, untuk menyiapkan bekal yang lebih baik. Nah, jadi bahkan dalam agama kita, terutama Muslim ya atau Islam, agama Islam itu menyiapkan karakter atau akhlak yang baik itu dimulai dari memilih calon pasangan. Nah,
Makanya memang pembinaan karakter itu sedini mungkin harus kita lakukan. Jadi tidak hanya ketika seseorang sudah lahir, tapi sebelum dia lahir itu pembinaan karakternya udah ada. Makanya Rasulullah berpesan terutama kepada ibu-ibu hamil itu, kalau dia lagi hamil apalagi mendekati hari hanya, harus disuruh banyak sujud. Harus disuruh banyak sujud. Nah, secara medis disuruh banyak sujud berarti supaya ada peredaran darah yang lancar, kan begitu. Tapi dari segi akhlak atau dari segi budi pekerti, sujud itu berarti pembinaan mental bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang maha kuasa. Jadi siapapun kita, maka sujud itu sebagai bentuk penghambaan yang paling rendah. Nah, jadi ketika akhlak atau pembinaan karakter itu sudah dilakukan sejak dini, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi sebenarnya untuk pembinaan karakter ini bisa kapan saja, cuma lebih baik udah dimulai dari waktu kita kecil ya Pak ya, agar lebih terbiasa juga kayak gitu. Betul, iya. Terus di mana menurut Bapak lingkungan yang paling efektif untuk pembinaan karakter? Apakah di rumah atau sekolah atau di tempat-tempat lain Pak? Iya, sebenarnya yang paling efektif membangun membina karakter itu bila seseorang sebagai anak, yaitu adalah di rumah. Maka patronnya adalah kedua orang tua. Jadi pembinaan, pengawasan dari kedua orang tua itu jauh lebih merasuk kepada seorang anak dibanding di tempat lain. Tapi kalau di sekolah juga penting juga, karena banyak hal yang harus dikuasai di sekolah yang tidak ada di rumah. Nah tentu kalau di rumah atau kalau di sekolah, yang paling penting adalah lingkungan sekolah. Tentu dua hal ini nggak cukup. Harus ada lingkungan masyarakat juga. Jadi pembinaan itu yang lebih tepat tempatnya adalah di lingkungan yang kondusif. Atau di lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan. Di dalam keluarga, kalau nggak kondusif bagaimana cara? Bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana. Jadi ini memang menjadi hal yang menjadi persoalan kita. Jadi kalau kita lihat sekarang sensus perceraian ya, yang ada di media atau berdasarkan informasi Kementerian Agama, kan setiap tahun perceraian itu semakin meningkat. Tuh, semakin meningkat. Bahkan melebihi dari ekspektasi yang kita miliki. Ada yang bahkan sampai peningkatannya melebihi 50%. Nah, jadi kita bisa bayangkan, nah kalau keutuhan keluarga saja semakin hari semakin rapuh, tidak dilakukan pembinaan karakter, bagaimana jadinya itu seorang anak. Nah, begitu pula dengan sekolah. Nah, sekolah mana sekarang yang memiliki perhatian dan kekhususan untuk pembinaan karakter? Jangan jauh-jauh, kita di Jakarta Selatan saja. Tuh, terbilang kan sekolah yang memang secara konsisten, secara militan, secara istiqomah melakukan pembinaan kepada siswanya. Ya, ini penting. Kenapa? Mungkin di rumahnya kurang kontrol, tapi di sekolah, kalau pembinaan di sekolah lebih masif, lebih bagus, tentu pembinaan karakter ini sedikit demi sedikit akan lebih merasuk kepada sang anak. Tapi jauh lebih penting kalau lingkungan kondusif itu juga 3 hal. Jadi lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya. Oke, berarti emang lingkungannya pun juga harus kondusif ya Pak, betul, biar membawa iya. anaknya juga dapat pembinaan karakter yang lebih baik juga. Terus siapa saja yang harus terlibat dalam pembinaan karakter seorang anak sih Pak? Mungkin dari orang tua atau guru atau dari orang lain juga gitu. Iya, para pakar memberikan kesimpulan, tentu yang harus terlibat dalam pembinaan seseorang itu semuanya. Nggak bisa hanya satu poin saja. Kalau seperti kalian umpamanya anak SMK, ya tentu yang terlibat harus semuanya. Harus orang tuanya, gurunya, kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu di mana lingkungan anak itu berada. Ya kalau di rumah yang paling utama terlibat adalah orang tua. Kalau di sekolah adalah tentu guru dan tenaga kependidikan. Kalau di masyarakat tentu masyarakat. Ingat, hukum masyarakat itu jauh lebih kejam daripada hukum yang lain. Kalau hukum masyarakat itu langsung
Kalau kita salah di tengah masyarakat, hukumannya langsung. Iya. Seperti yang telah diinformasikan di media, ya kan? Ada yang pencuri, kemudian dibakar hidup-hidup, ya kan? Itulah hukum masyarakat. Makanya jangan sekali-sekali melanggar aturan masyarakat, karena sanksinya langsung dan saat itu. Iya. Tapi kalau di sekolah, sanksinya kan masih diulur. Iya. Dan kalaupun sanksi sifatnya hanya pembinaan, hanya pendidikan, agar anak yang bersangkutan yang ditegur atau yang dilakukan pembinaan sadar bahwa pembinaan karakter itu bukan untuk orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Nah, inilah yang kadang sering atau lupa untuk dipahami. Seorang anak bila dilakukan pembinaan mestinya kan bersyukur, berterima kasih, iya kan? Karena yang melakukan pembinaan itu sayang kepada yang bersangkutan. Yang melakukan pembinaan itu ingin yang bersangkutan itu harus lebih baik. Kalau tadi disebutkan harus memiliki akhlak karakter yang unggul. Nah, ya, sehingga kemanfaatan juga kembali kepada dirinya. Tapi faktanya apa yang terjadi? Nah, ketika seseorang dibina, dia marah bener, ya kan? Mungkin agak sensi gitu ya. Agak sensi, iya kan? Bahkan tidak jarang guru atau tenaga kependidikan itu dipidanakan. Nauzubillah min zalik. Emang dunia sudah terbalik. Ya, itulah tanda-tanda kiamat. Semakin mendekati kiamat, kebenaran akan semakin samar-samar. Tapi bagi kita yang muslim sejati atau yang beragama secara istiqomah, ya kebenaran harus tetap sampai kehidupan ini berakhir. Nah, kebenarannya apa? Pembinaan karakter itu lebih penting dan lebih utama. Oh ya Pak, seperti yang kita tahu juga bahwa anak Gen Z ini udah seperti bersampingan dan bergandengan tangan gitu ya sama teknologi sekarang gitu. Bagaimana sih cara yang efektif untuk melakukan pembinaan karakter pada generasi sekarang yang udah benar-benar melekat banget sama teknologi? Iya, tentu yang pertama, ya seperti halnya dengan yang lain, teknologi bagi kita kan nggak bisa dipisahkan lagi. Iya kan? Sederhana saja. Beberapa abad yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita orang Islam pergi haji untuk ke Mekah kan butuh waktu yang lama. Ada yang sampai bertahun-tahun, setahun, 6 bulan pergi, 6 bulan pulang. Jadi setahun tidak ketemu keluarga. Itulah tradisi kenapa orang yang pergi haji itu sekarang diantar pakai selawatan. Karena dulu sejarahnya berangkat pergi haji itu setahun. Jadi seolah-olah kalau setahun sudah meninggal. Sudah nggak ada lagi karena lamanya. Tapi sekarang dengan teknologi, berangkat ke Saudi Arabia hanya butuh waktu 9 jam. Tuh, langsung. Nah, jadi kalau kita sekarang berangkat jam 10, ya 9 jam kemudian kita sudah sampai di Saudi Arabia. Begitu nyaman. Tuh. Kalau dulu harus diombang-ambing oleh gelombang, badai, ya kan? Naik kapal dulu. Iya, ya, Pak, naik kapal, tidak jarang harus tenggelam. Nah, sekarang sudah enak. Anda duduk, kemudian baca doa, nyampe. Nah, jadi artinya apa? Teknologi itu memang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Tapi jangan teknologi itu meracuni kehidupan kita. Teknologi itu membuat kita jadi karakter yang negatif. Nah, makanya caranya minimal ada 3 itu. Yang pertama, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif. Tuh, untuk belajar, iya kan? Lihat, tuh. Coba kalau ditanya anak-anak atau kalian ditanya, tuh, pembelajaran apa yang didapatkan hari ini dengan membaca berita? Pasti jawabannya diem. Karena nggak dibaca, nggak digunakan untuk kebaikan. Lihatnya yang lain-lain. Tuh, slot, iya kan? Iya kan? Pinjol, iya kan? Nauzubillah min zalik. Jadi efektifnya ya harus digunakan untuk belajar, untuk melakukan kebaikan. Nah, yang kedua tentu tidak ada yang bisa, ya, pertahanan diri kita yang paling penting itu kan diri kita sendiri. Adapun orang lain adalah membantu. Maka batasilah, ya, menggunakan gadget itu, handphone itu harus dibatasi. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu
generasi muda Indonesia yang paling lama menggunakan gadget di dunia. Coba tuh, bisa dibayangin itu. Kalau di negara-negara maju mungkin menggunakannya maksimal 2 jam. Tapi kalau di Indonesia, sepanjang dia hidup, ada yang 24 jam, ada yang 12 jam. Padahal 2 jam saja menggunakan HP atau teknologi dalam waktu yang sama, itu sungguh sangat menjemukan. Tapi karena karakter yang nggak bagus, akhirnya 24 jam. Bahkan tidur juga menggunakan HP. Handphone, iya. Maka tidak jarang kejadian, kan begitu. Iya. Ya telinganya lah yang harus di rumah sakit. Ya karena radiasinya kan banyak. Iya, mata. Nah, jadi membatasi diri. Tuh, apalagi kalau yang sudah menginjak dewasa. Nah, jadi memang segala sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan kerugian atau penderitaan. Kalau dalam bahasa agama, sesuatu yang berlebihan namanya mubazir. Nah, mubazir itu sifat setan. Ya kan? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Tentu yang terakhir yang paling penting agar teknologi ini bermanfaat harus ada pengawasan. Ya, tuh. Jadi yang besar, kakak ini kalau jadi kakak, awasi adik-adiknya. Tuh. Ya, kalau anak berarti diawasi oleh siapa? Orang tua. Orang tua. Tuh. Coba bisa ditanya tuh, seberapa sering orang tua mengawasi HP anaknya? Tuh. Anak bangun, apa yang dipegangnya dulu? Handphone. Handphone dulu. Mestinya karakternya gimana mestinya? Baca doa dulu. Baca doa dulu, iya kan? Baca doa, apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, cuma yang terjadi apa? Bangun langsung. Jadi ini karakter yang tidak baik. Jadi harus ada controlling. Kalau di sekolah siapa yang mengontrol? Guru. Ya tentu guru. Tuh. Kenapa? Kalau enggak kebablasan. Sehingga bukan menimbulkan kebaikan, tapi menimbulkan keburukan. Jadi 3 hal inilah yang paling efektif agar teknologi yang memang sebuah keniscayaan ini bisa menjadi bermanfaat. Oh ya, karena Bapak seorang guru kan, berarti di sekolah juga ada pembinaan-pembinaan karakter dari Iya. para guru atau tenaga pendidikan di sekolah. Saya pengen tahu dong Pak, apa sih pembinaan-pembinaan karakter yang ada di SMKN 47 Jakarta sendiri? Iya. SMK Negeri 47 pembinaan karakternya keren kan? Iya. Ini bukan Pak Kamal yang ngomong, tapi pengawas kita. Jadi SMK Negeri 47 dinilai sekolah yang memiliki pembinaan karakter yang terbaik. Nah, ini harus kita syukuri, harus kita apresiasi. Tapi sekaligus jadi beban moral, ya kan? Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya, mempertahankannya sehingga predikat ini kan penilaian yang kita tidak minta. Ini penilaian yang alami setelah melihat fakta dan data yang kita lakukan di sekolah. Nah, jadi banyak sekali pembinaan yang kita lakukan di sekolah dan ini tentu berlaku simultan, terus menerus. Karena pembinaan itu nggak bisa sesaat, nggak bisa pragmatis, nggak bisa instan. Makan mie instan aja jadi keriting, ya kan? Apalagi pembinaan yang sifatnya instan, nggak akan ada hasilnya. Nah, jadi banyak sekali macamnya. Tapi kalau kita mau klasifikasikan minimal 3. Pertama, pembinaan ketika siswa belum masuk atau di awal datang ke sekolah. Itu sudah disambut di depan gerbang, ya kan? Nah, dengan pembiasaan 5S, ya kan? Tuh, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini coba kalau dibiasakan. Kan ada katanya 3 word miracle, ya kan? Ada 3 kata yang begitu ajaib. Apa tuh yang pertama? Terima kasih. Permisi. Iya kan? Ya. Kalau lewat di suatu tempat yang komunitasnya banyak. Terima kasih kalau kita ditolong, iya kan? Atau diberikan sesuatu. Kemudian apa lagi? Maaf. Tolong, iya kan? Tuh, kalau kita mau minta sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Nah, ini pembinaan kita yang dilakukan. Jadi
5S, 5S itu bukan hanya sekedar isapan jempol. Tapi itu merupakan karakter yang mau kita hasilkan. Jadi kita ingin siswa SMK Negeri 47 ketemu orang, bukan begitu. Tapi tersenyum. Senyum dulu, ya kan? Kata Rasulullah, tabassamuka fi akhihi shadaqah. Jadi senyum saja kepada saudaramu itu sudah sedekah. Jadi sedekah itu nggak mesti duit. Tentu yang lebih penting uang, tapi senyum saja sudah sedekah. Smiling. Kalau bahasa Bapak, senyum 53. Tuh. Apa tuh senyum 53? Lebarnya 5 cm, lamanya 3 detik. Nah, coba itu dibiasakan. Mungkin bisa dicontohin terus sama teman-teman di rumah ya, bisa Pak. langsung dipraktekin. Kalau datang ke sekolah senyumnya 5 apa tadi, Pak? Iya, 53. Oh, 53. Iya, jadi senyumnya 5 cm, ya, paksain. Kemudian lamanya 3 detik. Jangan 3 menit, iya kan? Iya, jadi asal jangan senyum di lampu merah, itu lain hal ya. Oke, jadi itu di awal saja sudah dilakukan pembinaan karakter. Tuh. Tapi kadang kan ada siswa yang masuk melalui gerbang diam aja, hanya begini aja, begini. Mungkin nyawanya masih belum terkumpul kali apa ya? Iya, jadi pembinaan ini sudah dilakukan. Ketika di awal KBM kita sudah melakukan pembinaan. Apa umpamanya? Iya, tadarus. Ingatin kepada Sang Rabbul Jalil bahwa kita pagi ini ada alhamdulillah. Maka kita lakukan dengan bersyukur membaca ayat-ayat suci. Bukan hanya karena pahalanya besar, kalau bahasa Pak Kamal, lumbung pahala yang paling besar itu melalui baca Quran. Bayangin, 1 huruf saja kata Rasulullah diganjar 10 pahala. Bahkan kata Rasulullah, bukanlah alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif lam mim. Jadi 3 huruf, jadi 30 pahala. Jadi baca Quran itu merupakan lumbung pahala. Sekaligus terapi psikologi, terapi kejiwaan. Kantong boleh tipis, tapi kalau hati tenang, dunia nyaman, ya kan? Iya. Ini sudah kantong tipis, hati galau, ya sudah bermasalah. Hancur udah. Iya, jadi dunia akan menjadi masalah. Nah, ini di awal saja, tuh pembinaan keimanan. Kemudian yang kedua setelah tadarus kita biasanya ngapain? Nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Berarti pembinaan apa itu? Nasionalisme, iya kan? Pembinaan karakter bela negara. Harga NKRI harga mati. Dalam agama kita mencintai agama dengan mencintai negara itu sejalan. Tuh. Bahkan kata Rasulullah, hubbul waton satrul iman. Mencintai negara sebahagian dari, maksudnya apa? Orang yang beriman pasti cinta negaranya. Orang yang nggak cinta negaranya pasti tidak beriman. Itu logika berpikir yang sederhana, ya kan? Tuh. Nah, kemudian apalagi baca visi dan misi. Ini kan sesungguhnya pembinaan karakter. Visi dan misi sekolah itu adalah acuan kalian dalam menjalani pembelajaran, acuan pendidikan untuk bisa melakukan kegiatan di sekolah lebih baik. Nah, itu ya. Setelah di akhir pembelajaran, siang umpamanya, pembinaan kita apa? Sholat berjamaah. Nah, ini perlu Anda sekalian ketahui. Banyak tamu-tamu kita yang kaget sama SMK Negeri 47. Kagetnya apa? Ketika sholat, itu nggak ada yang bubar. Biasanya kan di sekolah lain habis sholat, assalamualaikum, doa dan sebagainya langsung bubar. Iya. Tapi kalau kita kan tidak. Ada apa? Ada ba'diyah dulu. Ada ba'diyah dulu. Itu kaget dan banyak yang ngomong ke Bapak, keren ini 47. Biasanya setelah selesai sholat langsung bubar, tapi 47 satu pun nggak ada. Tuh, alhamdulillah. Iya, ini adalah upaya-upaya sekolah agar siswa-siswi SMK Negeri 47 khususnya bisa memiliki karakter yang baik. Karena memang karakter yang baik inilah yang menjadi pembeda antara siswa-siswi SMK Negeri 47 dengan siswa-siswi yang lain. Oke.
Wah, ternyata banyak sekali apa cara pembinaan karakter dari tempatnya atau bagaimana caranya tuh ternyata ada banyak sekali. Tinggal gimana aja sih diri kita, mau nggak sih kita membentuk karakter diri kita sendiri gitu. Terus terima kasih juga kepada Pak Kamal, mungkin ini udah di akhir ujung durasi Iya, ya. oke. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi teman-teman di rumah maupun di sekolah, apalagi khususnya untuk Gen Z ya Pak. Karena Betul. ini sangat relate sekali buat teman-teman yang seumuran dengan saya, yaitu generasi Z. Yang terus harus bisa ngembangin karakter kita gitu. Karena selain buat diri kita, itu juga bisa jadi pandangan buat orang lain ya Pak ya. Betul, ya. Dan ingat pembinaan karakter ini bukan hanya tugas guru ataupun orang tua, tapi tugas diri kita juga sebagai penerus bangsa. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengupas topik-topik yang lebih menarik dan bermanfaat bersama saya Izzy Naiko. Sampai jumpa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.